internasional seperti fajri-fajri yang lain, saya bilang tadi kan, dan hanif-hanif yang lain. Tetapi kan sekarang belum ada gitu. Belum ada yang tampil. Belum ada yang tampil seperti itu. Kemudian tak perlu pun sebenarnya banyak misalkan. It's okay, 2, 3, 5 pun nggak apa-apa. Tapi mereka ada alasan ketika mereka berdialog dengan internasional, berarti bisa diyakinkan oleh negara internasional bahwa rakyat Aceh itu masih berjuang. Ditandai dengan ada pemimpin kan gitu. Ada pemimpin. Sekarang kan kalau ditanya siapa pemimpin gerakan revolusi jilid ketiga, nggak ada. Nggak ada kalau ada yang ditanya seperti itu. Nggak ada. Kalau ada, berarti ada susunannya kabinet. Ada susunan kabinet. Misalkan siapa? Yusra Habib misalkan. Yang hari ini sudah disusun dia sebagai PM. Dan kemudian dia bilang sudah ada negara-negara kabinetnya. Tapi kan realiti dia tidak bergerak untuk mencari sokongan internasional. Itu satu. Yang kedua, realiti dia tidak ada aksi dalam negeri. Tidak ada aksi dalam negeri. Tidak ada kontak senjata. Tidak ada terjadi perlawanan apalah dalam bentuknya. Kemudian dia yang mengatakan itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin revolusioner jilid kesekian. Kan? Karena tidak ada kejadian apa-apa di dalam negeri, ya Indonesia nggak dianggap ini sudah melawan kembali. Tidak ada. Cuman hanya membentuk-bentuk nama saja. Bisa saja orang-orang di luar negeri itu konsulat-konsulat Indonesia di negara-negara orang itu tinggal. Bisa aja komunikasi aktif. Maka orang itu yang lebih tahu. Kalau misalkan ditelepon, hey Yusra Habib, apa yang you lakukan ini? Bisa aja orang itu jawab, saya hanya mengisi kekosongan saja, tapi sini saya tidak ada aksi-aksi. Ya bebas kan, bisa saja kan, kita nggak tahu. Itu yang saya bilang. Karena setiap perjuangan selalu saya bilang harus ada kekacauan, harus ada bentuk gerakan-gerakan di Aceh. Kalau itu tak ada, berarti belum sempurna perjuangan itu, atau belum dianggap oleh Indonesia maupun oleh internasional bahwa bangsa Aceh sudah mulai kembali melawan Indonesia untuk minta mereka. Tapi ketika ada Fajri Hanif berbicara di forum dunia bahwa ingin mengatakan mereka, sah-sah saja dia mengatakan mereka. Tapi oleh lawannya bisa dibantah keinginan mereka karena tidak ada perlawanan dalam negeri. Itu Mr. Ruzal, saya mengulang-ulang, pasti itu yang saya pahami. Kalau kita ingin berjuang harus ada kekuatan seperti itu. Begitu Mr. Ruzal. Silakan yang lain naik. Kena baik dia ngulung sabi-sabi berapa? S-Pen. Silakan. Ya nggak apa-apa sambil nunggu orang lain naik. Silakan. Alright. Tapi memang okeylah, sekedar penyampaian narasi, idea tu boleh-boleh saja kan. Kita punya pemikiran yang absolut kan, tak ada yang melarang, right? Okey, terlepas dari apa yang Syekhi sampaikan, memang satu konsekuensi lah. Kalau kita nak rebut kembali the independence of Aceh, kalau kita player dalam kawasan Aceh, mesti ada semacam gerakan lah, macam perlawanan kan, ada pasukan-pasukan kan. Ya, ada method lah, okay. ada kekacauan lah. Jadi Indonesia itu polisi TNI tidak aman. Listen to me. Sebab di versi lain yang saya tengok ada beberapa juga pembantah dia tak bersetuju dengan ideas yang Tengku Syekhi sampaikan, dan itu sah-sah saja. Sebab dia punya pikiran juga untuk menyampaikan. Kita tak mengatakan bahawa you salah, bukan dalam perspektif salah atau tak. Menyampaikan idea itu boleh-boleh sajalah. Itu namanya kita punya pikiran kan. Tapi kalau kita nak kali-kalikan secara logis, bilangan orang Aceh pada masa ini 5 juta berapa lah, tak sampai 6 juta. Kalau terjadi perang kembali, perang physical, weapons, dan terbunuh ramai orang Aceh, itu konsekuensi betul. Tetapi kita punya pemikiran yang lain. Ada tak cara lain yang kita boleh lakukan? Kita boleh punya kawalan pasukan, tapi bukan berarti perang fizikal. Okay, even terjadi minor perang kan, itu terjadi berlaku. Tetapi anyways, kalau kita nak research kepada orang Aceh, kita belum research ni. Kita just minda kita tawarkan kepada orang ramai kan. Apa salah? Kalau saya perspektif saya sebagai orang akademisi, saya insya-Allah dalam waktu dekat saya kena buat research.
tentang orang Aceh, apa perspektif orang Aceh dalam konteks masa ini, uh, konteks merdeka itu apa sebenarnya yang dituntut oleh orang Aceh Merdeka, bukan GM ya, bukan GM tapi Aceh Merdeka. Saya nak tengok apa perspektif mereka itu kalau dia nak kembali independence, diambil balik dari NKRI. Kadang saya berjuang dengan minda, bukan dengan physical, sorry. Itu saja, Syekh. Iya, kan setiap wali itu kan membuat sebuah planning kan, yang namanya manifesto penggerakan dia. Dia kan ada instrumen-instrumen yang dimainkan. Maka itulah perlu saya bilang leader, top leadernya. Jadi yang memainkan instrumen itu berarti berdasarkan manifestonya. Maka wali pertama dalam rancangan dia menyatakan sikap yang disebut deklarasi, deklarasi kemerdekaan, kemerdekaan Aceh. Itu basic yang dia mainkan pertama untuk menyatakan sama dunia bahwa ini sudah ada keinginan bangsa Aceh yang ingin menyatakan bahwa Aceh sebuah negara merdeka dengan perjuangan-perjuangan dalam instrumen-instrumen lain seperti mencari sokongan internasional. Jadi dengan kita menyatakan deklarasi, berarti kita sama telah menyatakan pada dunia bahwa kita ingin keluar daripada NKRI. Itu tujuan deklarasi. Dan semoga tahu kalau Indonesia itu bahwa orang Aceh tidak nyaman dengan Indonesia. Itu tujuan deklarasi. Okey. Kemudian nggak cukup dengan deklarasi itu, maka ada instrumen lain. Maka diperkuatkan yang namanya 4 perang kalau istilah wali. Perang bersenjata, perang propaganda, perang ekonomi, dan perang politik. Itu kan dari instrumen dia, dari manifesto dia. Ternyata di dalam perang yang diatur oleh Wali Tengku Hassan itu yang berhasil perang bersenjata. Dengan perang propaganda, itu pun perang propaganda itu hanya untuk rakyat sendiri, bukan untuk musuhnya. Nah, sedangkan perang politik tidak berhasil. Perang politik internasional tidak berhasil. Bahwa tidak ada yang mampu meyakinkan negara-negara luar untuk didukung deklarasi tadi. Sebetulnya senang tak senang kita, karena kita politik internasional tidak mampu meyakinkan, semestinya kita sudah berhasil meyakinkan politik lokal, nasional, bahwa kita bisa berdamai, tidak lagi dikejar dengan pemerintah Indonesia, malah kita dikeluarkan amnesti dengan diberi wewenang-wewenang dalam MOU Helsinki. Itu semestinya sudah kemenangan kita, Mr. Rozal. Tapi lagi-lagi, ini bukti kita lemah. Untuk menyelesaikan MOU Helsinki antara Aceh dengan RI saja, yang tidak perlu masuk orang ketiga lagi, tidak mampu. Bagaimana kita memerdekakan Aceh secara absolut, yang perlu ada pengakuan internasional dan sokongan internasional. Ini bukti, Mr. Rozal, memang kita lemah di dalam segi politik. Politikal itu sangat lemah kita. Itu harus kita akui. Kalau berperang kita suka. Sampai 29 tahun sanggup berperang, ya kan? Tapi diplomat internasional tak ada. Itu aja, Mr. Rozal, yang bisa saya sampaikan. Saya pikir kita sudah cukup terang. Kalaupun ditanya lagi, pasti saya berkisar antara itu yang bisa saya jelaskan. Ini kan menurut saya. Saya juga kan keterbatasan. Tidak seperti sekali berwali, kan? Tidak punya kemampuan tinggi. Cuman saya orang yang mengidola wali. Saya orang yang ada di dalam perjuangan. Maka saya kaji dan evaluasi. Kenapa sampai Aceh tidak merdeka? Asal dasar kajian saya mutlak, karena di internasional tidak ada sokongan. Itu aja, Mr. Rozal. Tapi Syekh sekejap. Dalam dialog kita berdua ni yang sangat komprehensif, saya ada satu yang nak saya sampaikan. Sebenarnya kita tak berdialog berdua secara verbal, kan. Ada lagi beberapa orang dalam typing dekat bawah. Kalau Syekhi serius, fokus baca, ada beberapa soalan yang mungkin Syekhi boleh jawab. Saya mungkin bukan tak jawab, saya dah penat sikit. Itu boleh you counter attack lah apa yang dia sampaikan. Sebab diorang ni dengar apa yang kita cakapkan. Sejak
my suggestion je lah. Kalau Tengku Syeki ada baca beberapa typing kat bawah, itu mesti you jawab lah. Tapi whatever lah, Syeki baca ke tak, saya tak tahu juga kan. Tapi saya baca lah. Ya, begini Mr. Rozal. Saya sudah bilang tadi. Tapping orang ini kan tidak mestinya dia bertengkar dengan saya atau melawan saya kan. Karena saya dengan dia kan satu bangsa yang ingin sama-sama merdeka. Tapi yang mereka tapping kan menuduh saya yang tidak logika kan, tidak sanggup dia buktikan apa-apa. Itu yang saya tidak suka ketika masuk ke saya ini, datang untuk melawan saya. Karena saya ini kan bukan lawannya, karena saya bukan orang yang bukan orang dalam perjuangan kan. Kita sama-sama bangsa Aceh yang ingin mereka, kecuali saya ini jelas-jelas dalam kedudukan posisi saya sebagai pegawai pemerintahan misalkan, jelas-jelas itu bisa saja ketika orang itu masuk, saya tidak pembicaraan saya tidak ingin mereka, mungkin bisa saja mereka melawan. Tapi kan setiap pembicaraan saya kan selalu mengajak semua kita ini kembali bersatu untuk melawan Indonesia dengan cara-cara proporsional. Kan itu Mr. Rozal. Semestinya mereka ini mendukung pembicaraan saya. Kecuali ada orang Indonesia asli misalkan baik dia dari kabinet negara Prabowo naik ke sini berdebat dengan saya, mestinya mereka juga dukung saya kan. Tapi yang mereka sampaikan malah dia kecam saya, itu Mr. Rozal. Maka saya saya abaikan saja, begitu. Okey. Bukan begitu yang saya maksudkan Tengku Syeki kan. Kerana tak semua menghujat. Saya tengok ada beberapa pernyataan yang sangat akademik. Mungkin Tengku Syeki tak baca kan. Saya orangnya sangat serius, tak menggunakan kacamata kuda kan. Walaupun saya tak jawab. Sebab saya tengok ni macam statement lebih diarahkan kepada Tengku Syeki kan. Coba antara lain saya belum baca memang. Saya sekilas banyak yang mendukung, ada juga tulisan-tulisan yang menghujat saya kan. Tapi kalau yang itu abaikan sajalah. Itu banyak menghujat. Tak payah. Jadi kalau ada tulisan yang mau saya jawab, siapa contoh Mr. Rozal? Coba baca yang mana saya mau jawab. Sekejap, saya tengah scroll up ni. Ada tadi saya baca, saya rasa ni boleh Tengku Syeki jawab. Sekejap. Ni, sekejap. Kami orang Singkil lebih percaya dengan instruksi dari Governor Muzaki Manaf yang cerdas. Saya rasa ni ini butuh penerangan dari Tengku Syeki, saya rasa. Dan baguslah. Ya. Okey, saya tidak baca tapi sudah dibaca sama Mr. Rozal. Itu kan orang-orang yang memang hari ini sudah memahami tentang politik masa lalu dan hari ini mereka merasakan politik realiti bahwa yang ada kekuatan daripada Muzaki Manaf. Itu yang mereka pahami. Kan? Tapi kan orang Aceh secara majoriti mereka tidak menginginkan kondisi Aceh seperti di bawah Muzaki Manaf. Tapi mereka yang menginginkan kondisi Aceh itu kembali berjuang. Yang saya diskusikan, kalau ingin berjuang berarti harus ada melakukan kegiatan-kegiatan perlawanan baru. Ya kan? Tapi kalau yang mereka sampaikan dia lebih senang mendengar perintah daripada Muzaki Manaf karena mereka memang sudah nyaman dengan kondisi seperti itu. Itu aja Mr. Rozal. Itu orang-orang sudah nyaman kondisi seperti itu. Dengan kata lain seperti SPN bilang itu orang-orang anti ingin Aceh ini kembali berjuang merdeka. Itu. Betul, sebab saya pun faham kan. Singkil itu kalau kita lihat dari di etnografi, kajian-kajian sejarah itu jawaban ringkas guys. Mono Kurang kepada Muzaki Manaf. Dan di Indonesia sendirinya Suno bahasa Melayu kan. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Standarnya cuma dua, diangkatkan iman, cirinya semakin kenal Allah, semakin senang ibadah,
semakin giat kemudian untuk mendekatkan diri Allah. Yang kedua adalah menambah pengetahuan, yang dengan tambahan pengetahuan itu memudahkan kepada kita menunaikan ibadah. Kalau kita tidak tahu tentang tambahan pengetahuan itu, rumit kita menunaikan ibadah. Ya, gimana supaya mudah, supaya gampang adaptasinya? Misal, kalau yang satu ilmu, satu dalil, satu cara itu gampang. Takbir ucapkan Allahu Akbar, nggak ada masalah. Tapi kalau subuh masuk bab kunut, ya Ustaz Amir itu kunut. Kalau kita tahu ilmu, ya baik yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya, adaptasinya mudah. Ketika imamnya kunut kita tinggal salam. Lihat orang marah. Oh, baik nak perang dengan kau kadang. Tidak semua wilayah yang Aceh Selatan, Aceh Tenggara itu tidak setuju mereka, kan gitu. Mereka juga buktinya waktu dahulu juga berjuang sama-sama seperti wilayah lain untuk mereka. Tapi di saat dilihat sudah kecewa tidak mereka, bukan orang dari Singkil saja yang sudah malas bicara mereka. Orang-orang dari link barat timur ini juga ada juga yang sudah bosan berbicara mereka, lebih cenderung seperti apa yang pada Muzakimana. Nah itu sah-sah saja. Karena kan sudah saya bilang Mr. Rizal, nggak mungkin 5 juta orang itu harus mengikuti keinginan sebuah perjuangan kan. Tapi 5 juta itu ketika berhasil berjuang, dia tetap mengikuti sebagai negara mereka. Nah, maka pejuang itu tidak mesti semua ramai-ramai berjuang. Tapi aturan perjuangan tetap harus ada pemimpin dan ada penggerakan perlawanan. Walaupun 2-3 orang, tapi itu harus ada perlawanan. Begitu Mr. Rizal. Ya, Dr. Syakir, mungkin kita lebih kepada berasumsi liar lah. Cara orang Indonesia berkatakan asumsi liar kan. What assumption. Kalau memang isu Ella Abbas terbentuk secara obligatory, Aceh berpisah kan. Ada Tangkengon, ada Aceh Selatan kan. Ada Singkil, dia tu tak lagi satu dengan Provinsi Aceh. Saya kena research lah ni, minor research lah. Saya kena research nak tengok berapa ramai penduduk orang Aceh Tangkengon, Ala Abbas yang tu kan, Aceh Singkil, Aceh Selatan kan. Saya kena ukur bilangan. Seberapa ramai bilangan orang ni kalau memang satu masa terbentuk provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Aceh. Sebab kalau kita kena berkuar-kuar tentang independence of Aceh, kita butuh sokongan juga dari memang orang Aceh yang Provinsi Aceh. Tetapi kalau ini terbentuk, bermakna telah berkurang bilangan orang Aceh. Ini berpengaruh juga kepada perjuangan di level internasional. Terlepas tadi kita mesti ada pasukan-pasukan, tetapi sebelum menuju pada level pasukan tersebut, kalau isu Ala Abbas yang dikeluarkan selama ini pernah dulu acting governor, siapa nama orang Gaya tu, Nova, yang dia telah melakukan dialog di level Jakarta Pusat tentang isu Ala Abbas tidak terbentuk. Kalau ini terbentuk dalam kajian politik, jumlah orang Aceh yang memang stay dekat Provinsi Aceh telah berkurang. Itu analisis yang perlu kita kawalkan. Sebab kita tak hanya berteriak merdeka saja, kita discuss dalam room ni, tetapi kita kena penetrating our analysis about this kind of thing. Itu saja. Mungkin Dr. Syakir saya nak rehat sekejap. Kalau ada yang lain naik, silakan. Assalamualaikum. Ya, itu benar statement dari Mr. Rizal. Kalau sempat berhasil provinsi dibelah menjadi 3, itu sama saja tamatlah sudah mimpi-mimpi bangsa Aceh ini ingin merdeka. Itu tamatlah sudah. Itu sudah enggak lagi masuk di dalam kekuatan mereka. Tapi saya yakin ini juga kebijakan untuk memutuskan dibolehkan provinsi dibelah oleh Indonesia. Ini juga enggak mudah karena dia paham bahwa ketika ini terjadi isu ini, maka sebelum itu terrealisasi, maka kegaduhan di Aceh lebih cepat daripada berhasil dibelah daripada provinsi itu.
Apalagi syarat untuk dibolehkan belah provinsi itu sangat tergantung kepada persetujuan eksekutif dan legislatif provinsi yang sudah ada ini. Tentu Muzaki Manap dan jajarannya ini nggak bakalan bisa mengiyakan itu karena resikonya lebih besar. Jadi masyarakat ini bisa langsung bergerak untuk alasan untuk kembali menuntut kemerdekaan sebelum provinsi ini disahkan. Ini Indonesia nggak mudah bisa direspon keinginan wilayah-wilayah itu untuk memekarkan jadi provinsi. Karena beda dengan Pulau Jawa kan penduduknya banyak. Sedangkan Jawa Barat saja penduduknya 50 juta. Tapi mereka baru berhasil memekarkan kan Banten kan baru 2 bisa mekar. Tapi jumlah penduduknya belum mengurang, masih 50 juta. Sedangkan Banten itu awalnya kan Jawa Barat juga ya. Itu yang mampu memekarkan karena penduduknya banyak. Jadi kemudian penduduknya pun tidak ada persoalan dengan politik melawan Indonesia kan, tidak ada melawan Indonesia lagi mereka. Tapi kalau dengan Aceh ini sangat sensitif. Begitu juga orang-orang di seluruh wilayah itu nggak semua menginginkan bahwa boleh mekar. Itu kan hanya tokoh-tokoh teras saja yang menginginkan bahwa wilayah itu dimekar. Maka kalau ini terjadi isu mekar, duluan kacau gitu Mr. Rozal. Duluan ribut ibadah berhasil itu. Itu maksud saya. Syeki, mungkin saya kena respon sedikit. Saya teringat ada dalam grup